Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, kiranya sukacita Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan berkat pada waktu pagi. Jadi bagus sekali kalau saudara bisa bangun, memuji menyembah Tuhan, dan menerima firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman dengan judul Rindu Meneliti Firman. Kisah Para Rasul 17 ayat 10-15 berbunyi demikian. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Ayat 15, orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai ke Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Amin. Saudara, Paulus memberitakan Injil di kota Tesalonika, tapi banyak orang menanggapinya secara negatif sehingga terjadi keributan di kota Tesalonika, sehingga Paulus segera melanjutkan perjalanan ke kota yang berikutnya, yaitu kota Berea. Dan di Berea ini dia pergi ke sinagog, ke rumah sembayang orang Yahudi, dan kemudian dia mulai berbagi firman kepada mereka. Sebab biasanya dalam sinagog itu tidak ditentukan siapa pengkhotbahnya. Biasanya ada kitab suci yang dibuka dan setelah itu diberikan kesempatan siapa yang memberikan tanggapan sesuai dengan ayat-ayat yang telah dibacakan. Nah, saudara-saudara, dikatakan orang-orang yang ada di Berea ini lebih baik daripada orang di Tesalonika karena mereka menerima firman itu. Bahkan mereka rela menyelidikinya setiap hari untuk melihat apakah yang disampaikan itu benar sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, saya percaya bahwa Paulus memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias. Karena pada waktu itu orang berpikir, mana mungkin Yesus adalah Mesias karena dia mati di kayu salib. Karena hukum Taurat juga berkata, terkutuklah orang yang mati di salib. Bagaimana orang terkutuk bisa menjadi Mesias? Tetapi penekanan Paulus adalah pada kebangkitan orang mati. Kalau dia adalah orang terkutuk, bagaimana mungkin dia bisa hidup lagi? Kebangkitan dari kematian itu menandakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian mereka mulai melihat apa yang dijabarkan, misalnya di dalam kitab Yesaya tentang Mesias yang menderita sebagai anak domba Allah. Benarkah itu sesuai dengan maksud dan kehendak Allah? Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat baik untuk kita juga sebagai orang Kristen masa kini teladani dari jemaat Berea. Ya, sehingga sekarang ini banyak gereja yang namanya juga gereja Berea gitu ya, atau persekutuan doa namanya Berea, yaitu kelompok orang-orang yang rindu pada kupasan firman yang mendalam. Ada Bible study, ayat demi ayat dikupas. Saudara-saudara, itulah yang kita lakukan setiap hari melalui pembahasan firman. Misalnya dari Injil Yohanes, sekarang Kisah Para Rasul, dan nanti surat-surat Paulus yang lain juga kita akan gali sehingga kita lebih tahu apa yang dicatat dalam Alkitab, baik tulisan Yohanes, tulisan Lukas dari Kisah Rasul ini maupun hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi ada pembahasan secara eksposisi, ayat demi ayat dikupas, dibagikan sehingga kita ngerti, tidak comot ayat sana sini, khotbah lompat-lompat sana sini. Tetapi secara berurutan, ini membuat kita akan lebih paham akan firman Tuhan. Dan jemaat Berea dikatakan adalah, atau orang di Berea adalah orang yang belajar firman setiap hari. Ya, waktu diberitakan firman oleh Paulus, mereka orang Yahudi yang belum
percaya Yesus, ya. Mereka bukan orang Kristen. Tetapi mereka meneliti, benarkah yang dijabarkan itu sesuai dengan kitab suci. Mereka mencek. Dan ini satu hal yang baik. Kalau ada ajaran baru jangan langsung diterima, saudara. Jangan-jangan sesat. Tapi juga jangan langsung ditolak. Jangan-jangan memang itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, satu pencerahan yang kita perlu pahami. Tapi dicek, apakah tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Dan Alkitab berkata setelah mereka meneliti kitab suci, banyak orang yang percaya. Dan diantaranya adalah perempuan-perempuan terkemuka dan juga laki-laki Yunani. Jadi Injil diberitakan bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada orang non-Yahudi, supaya yang percaya bisa diselamatkan. Saudara-saudara, saya mau katakan orang yang menghargai otoritas kitab suci dan meneliti dengan seksama, sukar untuk tidak menjadi orang Kristen. Karena firman Tuhan itu begitu luar biasa. Dan kita akan tercelikan betapa luar biasanya kuasa firman. Nah, kita berkata orang di Berea itu lebih baik hatinya. Dalam terjemahan Inggris, more noble. Artinya lebih mulia daripada orang-orang di Tesalonika. Kriterianya apa? Kok disebut orang di Berea lebih baik hati atau more noble, lebih mulia daripada orang Tesalonika? Kriterianya adalah apakah mereka menghargai firman atau tidak. Sampai hari ini saya juga percaya kalau engkau menghargai firman dan belajar firman dari hari ke hari melalui renungan harian dan khotbah yang kita bawakan juga melalui doa pagi dan sebagainya. Di hadapan Tuhan engkau jadi orang yang more noble, lebih mulia daripada orang Kristen pada umumnya yang tidak suka baca Alkitab, apalagi orang yang tidak percaya kepada firman. Kalau engkau menghargai firman, Tuhan akan menghargai saudara dan memberkati saudara. Tapi kemudian orang-orang Yahudi di Tesalonika mendengar bahwa Paulus memberitakan Injil di Berea. Mereka kemudian datang ke Berea, menghasut orang-orang di Berea. Sehingga untuk mencegah keributan, Paulus segera diantar oleh beberapa orang dari Berea itu ke kota yang berikutnya, Athena. Tapi Silas dan Paulus masih ada di Berea. Namun setelah Paulus sampai di Athena, orang-orang yang mengantarnya pulang dan memberitahu supaya mereka segera menyusul Paulus ke Athena. Saudara-saudara, kadang-kadang di satu tempat Injil mengalami tentangan. Nah, kita perlu mencari daerah yang subur supaya Injil bisa diberitakan di mana-mana secara lebih luas. Dan walaupun banyak tantangan, ketika orang yang kepadanya diberitakan firman, lalu meneliti firman, menggali firman, dia akan terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Saudaraku, jadilah orang-orang seperti di Berea yang suka meneliti firman, suka Bible study, suka mendengarkan khotbah, dan terutama mau melakukan dalam kehidupan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan memberkati. Bapa, hamba berdoa untuk anak-anakmu yang datang hari ini di dalam mezbah doa pagi. Membawa hati kami kepadamu karena kami rindu akan hadirat Tuhan. Kami rindu akan firman Tuhan. Biarlah engkau temukan hati kami berkenan kepadamu. Karena kami menghargai otoritas firman dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anakmu, Tuhan tahu. Tuhan memberikan jawaban kemenangan, mujizat bagi kami yang percaya kepada kuasa firman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.